warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Alfiah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika semester 5A. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Bapak Budi Manfaat dalam ujian akhir semester. Oke, langsung saja pada bab 1 tentang pendahuluan. Nah, di bab 1 ini dengan adanya latar belakang, masalah penelitian, kemudian pertanyaan penelitian serta penyebarannya. Yang terakhir, relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pada alinea ke-1, pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa di mana terjadi komunikasi yang intens dan terarah dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai. Proses pembelajaran yang baik memerlukan proses interaksi oleh semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Nah, untuk alinea kedua, pengembangan kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah matematika, diantaranya pada langkah perumusan, penafsiran, dan penyelesaian model atau perencanaan penyelesaian masalah. Nah, untuk alinea yang ketiga, berpikir diasumsikan secara umum sebagai proses kognitif, yaitu aktivitas mental yang lebih menekankan penalaran untuk memperoleh pengetahuan. Sembandar 2008, bahwa berpikir kreatif sesungguhnya adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa situasi itu terlihat atau terdefinisi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. Untuk selanjutnya, di poin masalah penelitiannya itu, masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas mental yang lebih menekankan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran matematika yang dilakukan secara daring di era pandemi COVID-19. Nah, untuk pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana cara agar siswa tetap memiliki langkah kemampuan dalam belajar yang kreatif di masa pandemi, khususnya di pembelajaran matematika. Nah, untuk menjawabnya, untuk secara umum menurut kita sebagai calon guru mengaplikasikan kepada siswanya agar tetap mengasah kemampuan atau kapasitas dari siswa yang tersendiri, dan juga dalam pengaplikasian keilmuan juga banyak. Nah, salah satunya imajinasi kita dengan meditasi agar kita menopang untuk mengasah kemampuan yang kreatif. Nah, oleh karena itu, strategi pertama yang harus kita tanam agar kita memiliki kemampuan belajar yang kreatif adalah motivasi yang terkuat. Oke, untuk poin yang relevansi dan pentingnya belajar yaitu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu kutipan dari Adijaya 2018. Kutipan tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran online atau pembelajaran virtual dianggap sebagai paradigma baru dalam pembelajaran karena dapat dilakukan secara yang sangat mudah tanpa harus bertatap muka di suatu ruang kelas dan hanya mengandalkan sebuah aplikasi berbasis koneksi internet. Maka proses pembelajaran dapat berlangsung. Selanjutnya, untuk bab 2, tinjauan literatur. Di sini tinjauan literatur ini dengan adanya tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan hasil penelitian terdahulu. Nah, untuk tinjauan literatur ini, untuk poin tinjauan konseptual, yaitu pemahaman konsep sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena dengan pemahaman yang matang, maka siswa dapat memecahkan suatu masalah dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut pada dunia nyata. Sumarjono 2004.232. Pemahaman ialah cara pengambilan kesimpulan.
Konsep diartikan sebuah ide bersifat abstrak yang dapat menggolongkan kesimpulan objek. Pemahaman konsep adalah pengambilan kesimpulan terhadap ide yang dapat menggolongkan beberapa objek. Untuk poin tinjauan teori, yang pertama itu adalah poin hasil belajar itu sendiri menurut Howard Kingsley sebagai menjadi 3 macam hasil belajar, yakni yang pertama keterampilan dan kebiasaan, untuk yang kedua pengetahuan dan pengertian, dan yang ketiga sikap dan cita-cita. Nah, untuk poin pembagian macam hasil belajar mempunyai pandangan berbeda yang membaginya menjadi 5 kategori hasil belajar, yakni yang pertama informasi verbal, yang kedua keterampilan intelektual, dan yang ketiga strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris. Olive 2013 titik 2 1689 sampai 1699. Untuk poin tinjauan hasil penelitian terdahulu, yaitu tinjauan hasil penelitian pertama adalah tentang efektivitas pembelajaran matematika secara daring di era pandemi COVID-19 terhadap kemampuan berpikir kreatif. Studi tinjauan pustaka ini memberikan gambaran mengenai resiko kejadian kanker paru di antara penderita TB paru, membuktikan secara epidemiologi bahwa TB paru merupakan salah satu faktor resiko terhadap terjadinya kanker paru. Untuk tinjauan hasil penelitian kedua, yaitu analisis pengembangan pemahaman konsep dalam pemecahan masalah matematika, ditinjau dari minat belajar siswa. Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman konsep siswa yang memiliki minat belajar tinggi dalam memecahkan masalah, yaitu siswa mampu menyatakan ulang sebuah konsep yang diketahui dan mengklarifikasikan. Untuk tinjauan hasil penelitian yang ketiga, yaitu mengenai studi pengaruh daring learning terhadap hasil belajar matematika kelas 4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media daring e-learning terhadap hasil pembelajaran matematika siswa kelas 4 Sekolah Dasar 1 Gentan Bendosari Sukoharjo pada materi bahasan bilangan pemecahan. Untuk bab 3, desain dan metode penelitian, yaitu pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena akan dilakukan eksperimen terhadap siswa untuk mengukur sejauh mana siswa dapat berpikir kreatif atau pelajar terdahulu, dan akan dilakukan wawancara kepada guru sejauh mana mereka membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar siswa agar siswa tetap memiliki dalam kreatif dalam pembelajarannya. Nah, untuk poin desain penelitian, yaitu metode pendekatan penelitian ini adalah lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, independent analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metode kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Nah, untuk poin metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam artikel ini ialah metode atau pendekatan kepustakaan, library research, studi pustaka atau kepustakaan dalam diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta pengolah bahan penelitian. Z 2003.23. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.